Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, Injil Santo Markus yang tadi kita baru dengar, dia menulis begini, Markus menulis begini, inilah permulaan Injil. Kata permulaan itu berarti ada sesuatu yang baru, yang dulunya tidak ada, tetapi kemudian ada. Berarti Markus menempatkan Injilnya itu dalam peristiwa penciptaan. Lalu kemudian Kristuslah yang ditampilkan oleh Markus sebagai permulaan itu. Artinya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang ibu bapak percaya dan saya percaya, itu mulailah awal yang baru. Mulailah satu kebijaksanaan yang baru. Nah, istilah Injil sendiri adalah kabar baik. Injil adalah kabar gembira yang membuat hati manusia plong, hati manusia lega, hati manusia terbebas dari macam-macam persoalan. Jadi Injil selalu merupakan satu kabar gembira. Karena setelah Markus menulis itu, inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Dia menulis tentang perjumpaan Yesus dengan manusia. Perjumpaan Yesus dengan manusia ini macam-macam orang yang dia temui. Dia bertemu dengan orang buta. Dia bertemu dengan orang bisu. Dia bertemu dengan orang tuli. Dia bertemu dengan orang lumpuh. Dia bertemu dengan orang miskin. Dia bertemu dengan orang berdosa. Dia bertemu dengan orang mati. Macam-macam manusia Yesus jumpa dengan mereka. Dan menurut cerita dari Injil, kembali lagi kepada kata Injil, perjumpaan itu adalah perjumpaan yang membuat hati orang yang berjumpa dengan Tuhan itu plong. Hati yang penuh dengan kelegaan, hati yang penuh dengan sukacita. Siapa yang tidak bergembira ketika jumpa dalam keadaan buta, tiba-tiba dia melihat. Siapa yang tidak bergembira? Siapa yang tidak senang ketika jumpa dengan Yesus, dia dalam keadaan tuli, tiba-tiba mendengar. Siapa yang tidak bergembira berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan lumpuh, tiba-tiba dia meloncat seperti rusa. Siapa yang tidak bergembira ketika ketemu dengan Yesus, saudaranya sudah mati, tiba-tiba hidup kembali. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu selalu satu perjumpaan yang melegakan. Satu perjumpaan yang amat menggembirakan kita. Nah, menurut Santo Yohanes Pembaptis, orang ini yang kita harus tunggu. Yesus adalah orang yang resmi diutus oleh Allah dari surga. Jadi beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah, tetapi mereka orang di sini. Orang dari bumi sama dengan kita. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, mereka orang biasa seperti kita. Orang-orang dari bumi ini, mereka diutus oleh Allah. Tetapi Yesus tidak. Yesus orang dari sana, dari surga. Dia diutus Allah untuk datang mengurus perkara-perkara Allah di bumi ini. Nah, menurut Yohanes, orang inilah yang harus kita tunggu. Karena kenapa kita mesti tunggu dia? Menurut Yohanes, dia lebih besar daripada Yohanes. Di mana kebesaran Yesus? Yohanes mengatakan, aku membungkuk untuk buka tali kasutnya saja, kayaknya tidak layak. Bagaimana tidak layak? Yohanes bersaksi bahwa saya membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Beda sekali air biasa dengan roh dari Allah. Jadi
Yesus ini amat besar. Kemudian hari Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa biarlah saya menjadi semakin kecil, sementara Yesus harus menjadi semakin besar. Karena Kristus adalah utusan resmi dari Allah, datang untuk membawa kemanusiaan yang tadinya suram, yang saya sebut nama-nama tadi, buta, lumpuh, tuli, bisu, sakit, mati, miskin, lapar. Dia membawa kemanusiaan ini kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah menurut Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi, kembali kepada Allah artinya kembali kepada keadaan sukacita, kembali kepada keadaan bahagia, kembali kepada keadaan yang membuat kita lega dan plong hati kita. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kita menunggu sehingga pada waktu jumpa dengan Tuhan itu hati kita lega. Nah, Santo Yohanes Pembaptis hari ini memberitahu kepada kita, menunggu artinya kita harus membuat persiapan. Itu yang dia katakan dengan merintis. Yohanes adalah perintis dan dia juga menjadi contoh dalam menunggu Tuhan. Kita mesti menjadi perintis. Perintis itu berarti kita membuka jalan. Nah, bagaimana membuka jalan? Pertama, harus mempersiapkan. Apa yang kita harus persiapkan? Yang kita harus persiapkan terutama adalah keangkuhan dan kesombongan kita itu harus diturunkan. Ini yang kita mesti persiapkan. Karena apa? Dosa-dosa yang kita buat, umpamanya cepat marah, cepat ringan tangan, cepat mengeluarkan kata-kata kotor, cepat berprasangka buruk kepada orang lain, cepat naik pitam, cepat ya macam-macam hal yang negatif. Nah, ini yang merupakan biangnya adalah keangkuhan dan kesombongan kita. Begitu kita menjadi orang yang angkuh, begitu kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang egois, seolah-olah hanya saya yang benar, hanya saya yang penting, hanya saya yang hidup di dunia ini. Itu lebih hebat lagi. Kalau kita menjadi orang yang egois, hanya gue. Itu parah. Akar dari semua dosa yang kita buat, pelanggaran yang kita buat, kesalahan yang kita buat adalah egoisme, kesombongan, dan keangkuhan kita. Ibu bapak, kadang-kadang kita itu tidak menyadari. Kalau kita lihat sekarang, orang banyak sekali suka selfie ya. Di mana-mana, rame-rame gaya-gaya gitu ya. Dan semua yang selfie itu harus bikin mukanya baik-baik ya, no? Harus gaya ya, tuh supaya bagus. Tapi orang lupa bahwa muka yang cantik itu, wajah yang ganteng itu, tiba-tiba tersobek sedikit pisau jadi buruk ya toh. Nah, ini kita tidak ingat ini. Justru karena kita tidak ingat, itulah yang membuat kita menjadi orang yang angkuh. Hanya saya yang cantik, kamu tidak. Hanya saya yang ganteng, kamu tidak. Hanya saya yang kaya, kamu tidak. Nah, ini keangkuhan, kesombongan, dan egoisme kita. Inilah yang harus kita turunkan. Harus kita ratakan. Nabi Yesaya berkata, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Jalan yang bengkok-bengkok harus diluruskan. Lembah-lembah harus ditimbun supaya menjadi rata. Ini yang kita mesti siapkan. Keangkuhan, kesombongan, dan egoisme kita harus dipangkas supaya Allah datang dan bisa masuk di dalam hati kita. Sumber penghiburan sejati itu bisa masuk di hati kita ketika kami tidak lagi menjadi orang yang sombong, ketika kami tidak lagi menjadi orang yang angkuh, ketika kami tidak lagi menjadi orang yang egois. Allah akan datang dan diam di tengah-tengah kita. Ibu bapak, saudara-saudari, sebagai penutup dari permenungan ini, kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang suram,
masa-masa yang gelap. Seperti umat Israel, mereka juga berada pada masa-masa yang sulit. Pada waktu mereka ditawan di Mesir, mereka menjadi budak di Mesir. Sekarang mereka harus keluar dari Mesir itu. Ya, mereka berada pada masa yang suram. Ketika mereka sudah hidup jaya-jaya di Yerusalem, mereka tiba-tiba ditawan ke Babilonia. Mereka sedih, mereka menjadi orang yang amat susah, hidup di dalam kesuraman. Nah, pada waktu itulah Yohanes Pembaptis memberitahu kepada kita, bangkitkan pengharapan. Jangan berkecil hati jikalau kita berada pada masa-masa sulit. Jangan berkecil hati bila mana kita berada pada masa-masa kebuntuan. Jangan berkecil hati ketika persoalan-persoalan hidup begitu membebani kita. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa ketika kita berada di lembah-lembah yang amat curam atau di jalan-jalan yang amat terjal. Tidak boleh berkecil hati. Kenapa? Kita harus membangkitkan pengharapan. Allah lah yang akan menolong kita pada masa kegelapan. Dia menjadi terang. Allah lah yang akan menolong kita pada jurang-jurang yang terjal. Dia menguatkan kaki kita supaya kita bisa berjalan. Allah lah yang akan menolong kita pada waktu kita lemah. Tangan kita dan kaki kita lemah. Dialah yang akan memberi kekuatan. Allah ini yang selalu kita tunggu agar supaya masa depan kita tidak lagi di dalam padang gurun. Masa depan kita tidak lagi di dalam kegelapan. Allah lah yang akan membawa kita keluar dari padang gurun menuju kegembiraan. Dialah yang akan membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang, dan kita lewat jalan yang rata karena keangkuhan, kesombongan dan egoisme kita sudah dipangkas. Amin.